wawancaranya. Ayo ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Tajuddin SPD MM, Kepala UPTD SMP Negeri 25 Bandung. Kali ini saya akan melakukan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang Pak. Ya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hari ini saya wawancara. Jadi seperti saya jelaskan tadi Pak, hari ini saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, saya akan memberikan 8 pertanyaan. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan dilema etika, saya kira pengalaman seperti ini akan dihadapi oleh siapapun pemimpin dan bahkan kita sebagai pribadi khususnya di sekolah. Kalau yang pertama, tentu kita akan pasti melihat gejala. Ada saja gejala-gejala perubahan, apakah itu perubahan positif atau negatif di antara teman-teman atau bawahan kita. Dalam seperti ini, maka untuk mengidentifikasi saya biasa ada wawancara, tapi terbatas orang-orang terdekat yang mungkin kalau misalnya kasusnya pada orang-orang, maka saya akan memilih orang-orang yang terdekat. Akhirnya bisalah saya akan menentukan identifikasi masalah yang merupakan. Jadi diidentifikasi dulu ya Pak ya. Oke. Diidentifikasi. Berikut. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam memimpin, yang pertama harus kita pahami adalah memilah dulu bahwa yang mana di situ kepentingan pribadi, yang mana kepentingan dinas. Ketika etikanya adalah etika sama-sama sebenarnya etikanya bagus, tetapi ada satu pribadi, ada yang dinas, maka tentu dengan mudah kita akan memilih yang dinas saja ini. Tetapi kalau sama-sama dinas, maka yang pertama lagi dilihat yang mana yang paling urgent pada saat itu dan yang mana yang paling dibutuhkan kepada yang dinas. Ya, jadi dipilah dulu. Kemudian kalau misalnya masalahnya terkait dengan kepentingan pribadi atau kepentingan dinas, itu diutamakan kepentingan dinas dulu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Terima kasih. Terkait dengan dilema etika yang baik, saya kembali mengatakan bahwa kalau dilemanya adalah kedinasan, maka langkah-langkah yang harus saya lakukan yang pertama adalah tentu tidak boleh saya memikirkan sendiri. Terkadang kami komunikasi dengan orang-orang bukan senior dalam bentuk umur, tapi dalam keilmuan yang terkait dengan masalah yang tadi yang teridentifikasi, kami membuka diri dengan cara tentu ada waktu-waktu tertentu kami diskusi, tapi diskusinya tertutup saja. Seperti itu. Jadi langkah-langkahnya tadi itu adalah dikomunikasikan ya Pak ya, atau didiskusikan bersama dengan rekan-rekan guru yang lain. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Namanya saja dilema etika, maka pasti dekat dengan urusan hati. Dilema di situ di urusan hati. Yang pertama tadi bahwa kalau hanya bedanya dinas dengan keluarga atau pribadi, tapi ketika dinas dengan dinas, maka yang kami lakukan tentu
kita ada istilahnya melibatkan teman-teman atau stakeholder, ya, melibatkan teman-teman atau stakeholder yang berhubungan dengan keilmuannya tentang masalah yang dihadapi, apakah dalam bentuk organisasi atau dalam bentuk teman-teman personal. Ya, jadi tentu pasti kembali ke komunikasi ya Pak ya, komunikasi atau diskusi bersama dengan rekan-rekan guru yang lain. Yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangannya? Terima kasih. Ini yang menarik pertanyaan sebenarnya, karena saya pribadi bukan hanya sering, hampir selalu dilemanya dari situ. Kenapa? Karena faktor kemanusiaan. Terkadang kita harus mengambil keputusan sebagai pimpinan, tetapi kita harus menimbang lagi seberapa besar pengaruhnya sama anak buah kita atau pada organisasi. Itu harus menjadi pertimbangan. Maka ketika terjadi dilema demikian, tentu yang namanya subjektivitas seminimal mungkin dihilangkan. Hubungan mungkin persaudaraan, hubungan dengan teman atau ikatan saudara itu seminimal mungkin. Maka kita harus profesional. Seberapa besar pengaruhnya pada organisasi, itulah yang kita harus pilih. Jadi apapun risikonya, sebagai pimpinan di organisasi harus kita ambil keputusan itu. Karena yang kita jalankan bukan pribadi, tapi ini adalah organisasi. Jadi tantangannya itu dalam pengambilan keputusan yaitu tentang kita harus tidak boleh bersikap subjektivitas ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan? Berdasarkan pengalaman dari masalah-masalah yang ada di organisasi kita, kami tidak menjadwalkan tertentu, tetapi setiap persoalan yang datang kami tidak akan serta-merta langsung menyelesaikan pada waktu itu. Terkadang mungkin 1 minggu, bahkan biasa 1 bulan, karena itu tadi dilemanya. Saya harus pertimbangkan efektivitasnya, saya harus pertimbangkan bagaimana efeknya pada keputusan ini kepada organisasi. Ya seperti itu, sehingga apakah ada waktu tertentu? Ada, tapi waktu tertentunya kapan itu tidak ditentukan. Saya akan biasa harus komunikasi dengan beberapa teman dulu, minta petunjuk, minta tanggapan. Setelah itu saya memutuskan harinya dan itu tidak ditentukan. Cuma hanya melihat situasinya saja. Itu yang saya juga merasakannya Pak, selama bersama dengan Bapak di sekolah ini tuh semua masalah itu dibicarakan baik-baik, didiskusikan baik-baik, setidak-tidaknya tidak ada orang yang dirugikan dalam keputusan yang Bapak ambil. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau ditanyakan ada seseorang, tidak ada yang spesial sebenarnya. Tidak ada yang spesial, tapi prinsip kami bahwa itu tadi, kita tidak bisa mengambil keputusan atas nama pribadi, sehingga terkadang kita butuh pendapat orang-orang di sekitar kita. Itulah pentingnya kita terbuka, sehingga ada seseorang tidak tetap. Saya biasa melihat dengan kasusnya. Kalau kasusnya ini misalnya ada kompetensinya teman yang satu, saya pilih yang satu saya berikan. Tapi pada umumnya, kalau pengalaman saya, hampir setiap masalah memang kelihatan orang-orang yang bisa diajak kerjasama. Yang pertama, harus kita dulu memilih teman sejawat yang memang emosionalnya bagus. Ya, justru dia tidak memperkeruh tapi mempermudah. Yang kedua, kita biasa keluar. Saya punya ada teman juga keluar. Ada teman yang punya pengalaman, ya kita ambil juga hikmahnya dari sana, minta petunjuknya. Dan pada akhirnya keputusannya ada sama kita. Seperti itu. Intinya membuka diri lah. Ya. Jadi tidak ada yang spesial. Tidak ada yang spesial. Kita kembali lagi di komunikasi
perhatikan dan memilih orang yang emosionalnya itu tidak tinggi, maksudnya bisa diajak untuk berbagi dan dia juga bisa memberikan saran yang baik untuk masalah tadi. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan di dalam kita? Terima kasih kembali pertanyaan yang sangat menarik. Terus terang, saya pribadi belum pernah mengalami sedilema saya pada saat jadi guru dengan pelajaran itu. Karena ternyata menarik juga bahwa memimpin orang dewasa itu yang pertama itu tadi bahwa kita harus menempatkan diri kita paling tidak sefrekuensi dengan orang yang dihadapi. Kemudian kita biasakan delegasi. Ada hal yang perlu kita delegasikan sambil kita bisa berpikir, ya, sehingga hal inilah yang membentuk saya untuk bagaimana tambah mengelola kecerdasan emosional. Dan itulah yang membantu saya sebenarnya. Jadi untuk pembelajaran yang sudah Bapak petik itu tadi adalah kita harus bisa menempatkan diri bersama dengan orang yang kita apakah masalah yang kita hadapi, kemudian selalu membiasakan diri untuk berdelegasi atau dan sambil berpikir, kemudian bagaimana mengelola kecerdasan emosional ya. Jadi saya sebenarnya banyak belajar dari Bapak sebagai pemimpin saya selama di sekolah ini. Luar biasa, Bapak adalah sosok pemimpin yang sangat saya banggakan. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Insya Allah ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga untuk saya. Kelak nanti menjadi pemimpin pembelajaran, insya Allah. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikian wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Tajudin SPD MM. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, di wawancara kedua saya hari ini, saya akan mewawancarai Kepala UPTD SD Negeri 148 Baru, yakni Bapak Haji Mursimin, SPD LTS. Bagaimana wawancara saya bersama beliau? Ayo ikuti saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, semangat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas kesediaan Bapak hari ini untuk saya wawancarai. Jadi hari ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai dilema etika dan rujukan moral tentang beberapa kasus yang sudah Bapak hadapi selama menjabat sebagai kepala sekolah. Baik Pak, saya akan memulai pertanyaannya. Baik. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih. Sebuah pertanyaan dari calon guru penggerak. Sebelumnya itu saya ucapkan selamat, mudah-mudahan dari calon guru penggerak ini menjadi guru penggerak nanti yang bisa menggerakkan untuk semua sisi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Insya Allah. Dan untuk pertanyaannya, bagaimana mengidentifikasi? Yang pertama adalah menganalisa dulu dua kata, yaitu adalah dilema etika. Dilema berarti mengandung sebuah makna dan keputusan itu akan nanti menjadi dilema walaupun kedua keputusan itu menjadi benar. Tetapi etika adalah memiliki sebuah filosofi makna, yaitu sebuah nilai-nilai kebajikan. Ya, untuk mengidentifikasi ini bahwa di dalam permasalahan dalam sebuah kasus di sekolah, yaitu yang pertama, kita harus menganalisa dulu dampak positif, di mana dampak positifnya, dan kalaupun ini ketika menjadi dilema dalam dua buah keputusan yang sama sebenarnya tetapi mengandung nilai yang berbeda, maka kita harus memandang mana yang lebih positif. Yang pertama, menguntungkan kepada anak, dan nilai-nilai positifnya itu cenderung untuk meningkatkan dan tidak menjerumuskan anak. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
yaitu kita juga harus memandang, walaupun dua keputusan ini berbentuk dilema, tetapi juga kita harus memandang dari sisi baliknya, yaitu yang pertama bagaimana dampak ke sekolah, yang kedua bagaimana dampak ke teman-temannya. Ya, saya contohkan sebuah kasus, misalnya adalah anak ini, ya, ketika kami ingin memutuskan untuk tamat, maka memiliki sebuah dilema. Mengambil keputusan anak ini nanti tinggal kelas juga sebuah dilema. Ya, dilema keduanya adalah dilema positif sebenarnya. Ketika kami mengambil keputusan anak ini tamat, maka kami bahwa dilemanya ini adalah sebuah keputusan yang betul-betul anak ini harus tamat karena umurnya. Kemudian berikut, ketika kita mengambil sebuah keputusan bahwa anak ini harus tinggal kelas, maka juga keputusannya, maka anak ini akan ada pembinaan sebelum ia. Tetapi ini adalah sebuah dilema antara tinggal kelas dan lulus. Tetapi ingat, sebuah keputusan yang harus tepat, yang harus mengarah untuk nilai-nilai kebajikan, mana yang lebih menguntungkan untuk sisi positif ke anak atau pada kasus anak yang bersangkutan. Saya kira seperti itu. Ya, betul sekali ya, Pak. Ya. Jadi untuk dilema etika sebenarnya itu kita dihadapkan dengan kasus yang benar dan benar. Ya, jadi betul. di situ dilemanya. Jadi seperti kasus yang sudah Bapak ajukan tadi, jadi kita itu mempertimbangkan dari sisi ke anaknya, Ya. dari sekolah, Ya. dan bagaimana dengan teman-temannya. Ya. Jadi seperti itu ya Pak. Ya. Selanjutnya Pak, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, terima kasih. Untuk sebuah keputusan yang tepat, ya, sehingga nanti dia tidak berdampak kepada anak dan sebenarnya semua adalah benar, yang kami lakukan adalah menghadirkan semua stakeholder yang ada. Jadi yang pertama, menganalisa dulu kasusnya. Setelah menganalisa kasusnya, maka mengidentifikasi lebih lanjut, mengidentifikasi kepada anak yang bersangkutan memiliki kasus. Kemudian yang kedua, menghadirkan seluruh stakeholder yang ada, yaitu wali kelas, kemudian orang tua siswa, berikut adalah komite sekolah, dan selanjutnya pihak-pihak yang bisa mendukung atau pihak yang berkompeten. Saya contohkan, misalnya kalau di tempat kami adalah kelurahan, maka kami hadirkan lurah. Kemudian berikutnya ada Kamtibmas, maka kami hadirkan Kamtibmas. Yang inilah nanti kami duduk bersama. Yang pertama kepala sekolah, yang kedua wali kelas guru yang bersangkutan, kemudian siswa itu tersendiri, berikut adalah komite sekolah, ya, kemudian adalah stakeholder yang ada di bidang pemerintahan duduk bersama untuk melakukan sebuah keputusan yang tepat, dengan terakhir mengambil keputusan bahwa nilai kebajikan tepat untuk anak ini menguntungkan dengan keputusan untuk perkembangan dan kelanjutan daripada si yang bersangkutan. Iya, baik ya Pak ya. Jadi untuk pengambilan keputusan kita harus menganalisa kasusnya dulu. Betul. Kemudian menghadirkan seluruh stakeholder yang ada. Berkaitan. Oke. Baik Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Yang pertama, untuk langkah-langkah yang kami lakukan, ya, hampir sama tadi jawaban yang kedua. Ya. Yang pertama adalah betul-betul menganalisa dari anak yang bersangkutan, ya, bagaimana masalah dari anak ini atau sebuah dilema daripada anak ini, ya. Kemudian apakah kami mengambil keputusan A atau kami mengambil keputusan B. Kemudian berikutnya kami meminta pertimbangan yang lebih dekat atau guru yang lebih dekat, dalam hal ini adalah wali kelas. Ya. Ini pertanyaan keempat. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang paling efektif yang kami lakukan adalah satu, yaitu adalah pendekatan kepada anak. Ya, pendekatan kepada anak. Kemudian yang kedua, kami mengajak untuk berpikir logis dan berbuka wawasan kepada semua guru di sekolah kami bahwa ingat, pengambilan keputusan semua anak adalah bintang. Itu. Jadi kami selalu mengingatkan kepada teman-teman guru bahwa ingat, semua siswa adalah bintang, semua siswa memiliki kemampuan, ya, dan cita-cita yang berbeda.
Dan kemampuan yang berbeda inilah ketika diolah dan didukung oleh semua guru, maka insya Allah akan mengarahkan anak yang lebih tepat. Ketika kita ini memandang, saya contohkan ya sebuah kasus ya. Saya pernah mengalami sebuah kasus ya. Dua kasus yang sama tapi keputusan yang berbeda ya. Yang pertama, kami waktu itu teman kami ini tidak meluluskan anak ini ya, ada teman ya tidak memberikan keputusan yang tepat ya. Anak ini dia mendaftar di kepolisian pada kelas 2 ya SMA waktu itu, ini teman kami. Tetapi karena dia tadi keputusannya ini tidak tepat ya, maka dia tidak lulus disebabkan karena anak ini hanya bidang olahraga yang dia geluti. Untuk mata pelajaran yang lain dia tidak senang ya, sehingga pada saat dia mendaftar dengan bidang olahraganya dia lulus kepolisian, tapi sayang pada akhir ujiannya dia tidak lulus di SMA. Maka alangkah ironisnya ya. Berikut situasi yang sama dengan kasus yang sama ya. Seorang anak dia memiliki bidang di olahraga, dia selalu mewakili sekolah dalam bidang futsal, olahraga, sepak bola ya. Tetapi begitu juga di bidang pelajaran khususnya eksakta dia tidak suka ya, kurang ya. Sehingga apa? Dengan bidangnya ini dia bisa berprestasi di sepak bola, maka dia bisa wakili khususnya provinsinya ya. Dan pada saat pengambilan keputusan anak ini diluluskan ya, walaupun banyak guru bidang studi yang lain yang bertentangan dengan keputusan ini, tetapi akhirnya anak ini berhasil lewat jalan olahraganya. Maka itulah tadi memandang bahwa semua anak ada bintang dan semua anak punya kemampuan pada bidang masing-masing ya, seperti itu. Iya, betul sekali Pak Haji. Jadi saya itu setuju sekali tentang anak-anak kita itu, murid-murid kita itu sebenarnya unik ya. Ya, betul. Mereka itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan pada satu bidang saja, satu mata pelajaran saja. Jadi sisa kita yang sebagai guru yang harusnya menuntun mereka untuk lebih benar dan lebih menguasai bidangnya itu. Betul. Ya. Baik Pak Haji, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik, terima kasih. Beberapa hal dan tantangan yang kami alami, tapi alhamdulillah kami bisa lalui ketika kami ini. Yang pertama, yaitu dari segi lingkungan siswa, ya, lingkungan siswa atau lingkungan sekolah, itu yang menjadi kendala. Yang kedua adalah taraf pendidikan dan pemahaman orang tua. Nah, itu hal inilah yang terkadang menjadi kendala. Ya, saya contohkan ya, seumpamanya anak kami ini karena dia berada pada lingkungan strata sosial yang kurang bagus, maka tentu dia akan cepat terpengaruh. Nah, itulah kendalanya. Ya, sehingga ketika anak ini meminta dukungan, maka tentu dukungan yang positif kurang. Ya, disebabkan karena lingkungannya. Saya contohkan misalnya di lingkungan sekolah kami ada sebuah lingkungan yang misalnya tempat-tempatnya anak muda adalah untuk miras, ya bahkan ada sabu-sabu. Nah, inilah yang memberatkan untuk penyelesaian sebuah masalah ya, karena akan lebih meningkatkan ke hal yang negatif. Yang kedua adalah yang seperti saya jelaskan tadi adalah orang tua siswa. Ya, pemahaman, pengetahuan dan pendidikan orang tua siswa inilah yang kadang menjadi kendala. Yang artinya orang tua yang tidak betul-betul memahami, dia langsung menganggap, mencap bahwa itu adalah negatif atau jelek karena dia tidak punya pemahaman. Ya, seperti itu. Berbeda ketika tingkat pendidikan orang tua itu, maka dia bisa memahami, kemudian dia bisa juga mengambil keputusan dan melakukan diskusi. Dan yang ketiga adalah setelah lingkungan masyarakat ya, yang ini, maka lingkungan masyarakat cenderung ketika permasalahan yang ada, maka cenderung langsung menyalahkan pihak sekolah atau lingkup pendidikan. Ya, dia tidak pernah memandang bahwa sekolah keputusan yang benar, padahal dia tidak memandang dari sisi yang lain. Langsung hanya dia menarik satu garis lurus kesimpulan bahwa apapun itu bentuknya, ketika anak saya seperti ini, maka dia menganggap bahwa guru yang salah. Ya, itu kendala. Tetapi alhamdulillah berbagai macam tantangan yang kami lakukan, ya itu kami hadirkan
orang tuanya, duduk bersama, kami beri penjelasan, ketika keputusannya seperti ini, maka jadinya seperti ini. Ketika keputusannya seperti ini, maka jadinya seperti ini. Maka ketika dia memahami, maka kami memilih bahwa insya Allah keputusan ini lebih tepat, menguntungkan kepada anak, menguntungkan kepada ibu, menguntungkan kepada sekolah, dan insya Allah anak akan berkembang berdasarkan dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Betul sekali Pak Adi. Jadi ada 3 tantangan yang Bapak hadapi tadi dalam menentukan suatu kebijakan pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Yang pertama yaitu lingkungan sekolah, kemudian yang kedua yaitu taraf pendidikan orang tua, dan yang ketiga yaitu dari strata lingkungan masyarakat. Betul. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, baik, terima kasih. Seorang pemimpin atau seorang leader, ya, pada saat tahun ajaran baru tentu ia telah membuat program dan pola yang berbeda dari kepala sekolah yang lain. Kalau saya, ya, pada saat masuk di sekolah yang kami tempati, ya, maka yang pertama yaitu kami tentu mengambil sebuah keputusan atau sebuah pola atau sebuah bentuk bagaimana mengolah sebuah kasus. Kalau di sekolah kami lebih awal kami telah membentuk yang namanya Satgas, sehingga Satgas ini kami meng-SK-kan teman-teman. Kalau di SMP barangkali mungkin ada guru BK ya. Kalau di SD tidak ada guru BK, kemudian maka itulah kami membentuk sebuah SK yaitu SK Satgas. Lebih awal, memang awalnya ada Satgas untuk perundungan, ada Satgas untuk peningkatan kesehatan. Nah, inilah kami berkolaborasi pada bidang masing-masing. Kalau Satgas untuk kesehatan, kami berkolaborasi dengan bidang puskesmas. Ya, kalau misalnya Satgas untuk perundungan, maka kami berkolaborasi yang pertama yaitu adalah Kantipmas. Nah, inilah yang mendukung, ya, sehingga untuk kelancaran. Jadi kami memiliki pola dan kami memiliki aturan dan kami memiliki jadwal tertentu. Setiap kasus kami dulu menganalisa bagaimana bentuk kasus ini. Apakah kasusnya ringan, kasusnya menengah, atau kasusnya berat. Kalau kasusnya ringan, sepanjang kami bisa selesaikan dalam bentuk yang diselesaikan kepada teman-teman yang di-SK-kan dalam bentuk Satgas, satuan tugas, maka cukup. Yang pertama tadi adalah wali kelas. Kemudian ketika wali kelas terbentur, maka kami mengambil keputusan adalah wali kelas, guru yang lain, dan kepala sekolah. Disinilah titik untuk kepala sekolah mengambil sebuah kebijakan. Nah, berikut dari Satgas yang ada ini tentu tadi seperti yang kami jelaskan bahwa untuk Satgas di bidang kesehatan, maka tentu kami didukung oleh orang-orang yang berkompeten di kesehatan. Ya, ketika misalnya perundungan, ya, bully, maka tentu kami didukung oleh orang-orang Kantipmas. Nah, itulah ketika kami buntu dalam kebijakan ini, maka orang-orang yang berkompeten tadi mendukung kami untuk mengambil keputusan duduk bersama. Sehingga polanya itu adalah yang pertama, ketika sebuah masalah itu bisa kami selesaikan pada waktu dan tempatnya, maka itu kami langsung mengambil keputusan supaya tidak berlarut. Tetapi ketika masalah itu agak berat dan harus memerlukan dukungan dengan penyelesaian yang sehingga nanti tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang tersinggung, dan tidak ada yang dirugikan, maka semua mendukung. Sehingga keputusan adalah tepat dan keputusan bersama. Saya kira seperti itu. Paling tepat, ya. Jadi masalahnya jika ada itu tidak langsung diselesaikan, dianalisa dulu ya. Analisa dulu kasus. Kemudian kalaupun mudah di dalam lingkup sekolah saja dulu yang menyelesaikan. Kemudian jika memang membutuhkan sebuah penyelesaian yang lebih rumit, berarti harus menunggu dan menyelesaikan dengan menggunakan waktu. Ada waktu yang diperlukan. Tapi itu tadi yang pertama ya, supaya kita tidak saling menyalahkan, maka tentu kan ada satgasnya. Jadi, satuan tugas tertentu. Jadi masing-masing ada bidangnya. Ya, misalnya saya contohkan, ya, Ibu Hajirah misalnya ada pembina pembina UKS atau pembina PNR. Maka ketika misalnya kasusnya nanti berkompeten atau berhubungan dengan kesehatan, maka tentu Ibu Hajirah dalam bidang ini sebagai satuan tugas, maka inilah yang harus menyelesaikan seperti itu. Ya, hebat sekali program sekolah Bapak.
Jadi pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, sebenarnya untuk pengambilan sebuah ini tidak ada seorang yang paling menonjol untuk membantu. Yang pertama adalah tergantung dari leadership, tergantung dari seorang pimpinan. Ketika seorang pimpinan mampu menjembatani, mampu mengakomodasi. Yang pertama, dia mampu mengakomodasi bahwa menganggap semua guru adalah teman, ya, semua guru adalah lawan, tapi bukan lawan untuk ini, tetapi dia adalah lawan untuk berbicara, lawan untuk berolah pikir, untuk mengambil keputusan. Nah, seperti itu. Ketika pimpinan bisa mengadopsi bahwa untuk pengambilan keputusan ketika duduk bersama, ya, maka satu tadi leader yang paling menentukan. Kemudian yang kedua, didukung oleh stakeholder. Satu adalah guru-guru yang ada di dalam sekolah tersebut. Ya. Kemudian itu tadi, berikut, adakah orang yang paling membantu? Betul, orang tua siswa yang sangat membantu. Inilah orang tua siswa yang sangat mendukung. Ketika orang tua siswa diberikan pemahaman yang jelas dan dia bisa mampu menanggapi secara positif, maka timbal balik antara orang tua dengan sekolah, maka dia akan bersinergi. Tetapi sebaliknya juga, ketika guru atau pihak sekolah berpandangan negatif ke orang tua siswa, kemudian orang tua siswa berpandangan negatif, maka keputusan pasti selalu salah. Ya, seperti itu. Ya, jadi yang sebenarnya yang mengambil keputusan tertinggi itu adalah leader dari sekolah. Leadershipnya. Pemimpin dari sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah sendiri, dan dibantu oleh rekan-rekan guru. Betul. Dan yang paling berperan untuk pengambilan keputusan jika masalah kasus dilemanya itu terkait dengan siswa, yaitu kerjasama yang baik dengan orang tua siswa. Ya, betul. Oke, Pak Haji. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan tentang kasus dilema etika? Ya, suatu pembelajaran yang saya ambil dari sebuah hikmah yang ada. Kalau pola guru-guru dulu, ya, ini berbicara tentang membandingkan. Kalau pola guru dulu bahwa mana anak yang pintar matematika dan pintar eksakta, maka dialah dianggap bahwa itu adalah anak bintang, anak pintar, ya, maka dia adalah anak yang disayangi oleh guru. Nah, maka dari pelajaran ini kami bisa mengambil sebuah hikmah, yaitu guru harus memandang, yaitu tadi bahwa semua siswa adalah bintang, semua siswa memiliki kemampuan dan keunikan dari masing-masing individunya. Maka itu kewajiban sebagai seorang guru, maka dia harus menjaga, membimbing dan menuntun anak itu untuk berkembang berdasarkan dengan potensi dan bidang masing-masing. Kalau ini kita jalankan sebagai seorang pendiri dan seorang sebagai leader, maka insya Allah kelak engkau akan dibanggakan oleh siswamu. Ketika dia berhasil, maka dia akan nanti, guruku hebat, guruku hebat. Ada guruku yang saya banggakan karena dialah saya berhasil. Ya, seperti itu. Betul sekali Pak Haji. Jadi itu tadi ya, siswa kita itu atau murid kita itu unik dengan segala macam kemampuan kalian, dan mereka termasuk berbeda. Mungkin mereka berbeda dari segi pelajaran. Ada yang bisa eksakta, ada yang bisa olahraga, ada yang bisa sedidak. Disitulah tugas kita sebagai guru untuk mengarahkan dan menuntun mereka. Ada satu cerita. Ya, ini betul nyata dan fakta. Kalau saya ingat, kadang saya mau meneteskan air mata untuk anak ini. Ya, siswa saya dulu ini betul-betul kemampuannya di bawah standar. Ya, dan apa? Ketika dalam kelas hanya disuruh oleh temannya beli, kemudian berikut ketika ada pekerjaan, ya paling hanya dia disuruh. Tapi untuk dalam olah untuk pelajaran, dia betul-betul zero, nol. Ya, tetapi saya memandang anak ini bahwa dia anak yang hebat. Ya, saya lihat ketika saya waktu masih jadi guru dulu, saya lihat ketika saya latih anak ini menjadi seorang pemimpin upacara, maka suara yang lantang dengan jalan yang tegak, maka disitulah ini anak punya kemampuan. Ya, saya selalu mendorong bahwa insya Allah kamu hebat. Ya, akhirnya
Suatu ketika, ya, ini adalah upacara untuk tingkat kecamatan. Saya tampilkan anak ini. Ya, alhamdulillah dia bisa menjadi pemimpin upacara untuk seluruh sekolah di tingkat kecamatan. Ya. Dan singkat cerita, tahun berjalan, maka suatu ketika saya ke Kalimantan. Ya. Allah mempertemukan di bus. Dia sudah menjadi tentara. Saya tidak tahu bahwa dia. Ya. Dia yang kenal Bapak. Dia yang kenal saya. Ya, waktu itu saya mampir makan. Saya tidak tahu. Saya waktu setelah selesai makan, saya mau bayar. Tapi kasir di situ dia katakan sudah dibayar. Siapa yang bayar? Saya tidak tahu. Yang jelas ada tadi orang yang bayar, bahwa di meja ini sudah dibayar. Saya penasaran. Pas ketika singgah di Bukit Soeharto, waktu itu saya ingat persis orang singgah beli salak. Ya, saya tidak saya tidak beli waktu itu. Saya hanya turun untuk lihat-lihat. Ya, pas saya naik tiba-tiba di tempat di kursi saya itu sudah ada dua salak. Saya lagi heran, kok ada 2 salak? Saya katakan samping saya, ini salak siapa ya? Bilang punya Bapak. Bilang, siapa? Saya tidak pernah beli. Saya bilang ada tadi. Pas saya masih penasaran, saya tidak mau ambil. Tapi pas saya tiba di Terminal Samarinda, langsung anak itu dia jabat tangan saya, cium saya, terus kayak menangis ya. Dia cium tangan saya, Pak, ya saya Burhan Pak, siswa Bapak dulu, yang paling bodoh, tapi Bapak yang membimbing saya, yang membentuk saya menjadi pemimpin, dan karena ini alhamdulillah saya lolos menjadi tentara Pak. Ya, itu satu bahwa guru harus memandang semua anak memiliki keunikan, semua anak punya kemampuan, dan semua anak punya bakat pada bidang masing-masing. Ketika kita menuntun mereka ke jalannya, maka insya Allah kelak dia berhasil. Dan apa yang saya terima? Yang saya terima adalah saya sangat bangga bahwa dia katakan, ya, dengan Bapak menghargai saya seperti ini. Ya, itulah yang saya banggakan untuk menjadi seorang, dan itulah yang saya pakai untuk ketika menjadi seorang leader atau seorang pemimpin. Ya. Jadi ikut terharu dengan ceritanya Bapak tadi. Jadi semoga saya juga bisa seperti Bapak, dari pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak ceritakan tadi itu menjadi sebuah pelajaran juga untuk saya ke depan. Terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawaban cerdasnya dan jawaban yang sungguh sangat luar biasa. Ini contoh bagaimana seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk kasus-kasus dilema etika. Baik, saya kira cukup untuk wawancaranya hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 148 Baru. Saya akhiri, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya sudah berada di UPTD SMP Negeri 23 Baru. Kali ini saya kembali akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana wawancaranya? Ayo ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan kembali melakukan wawancara bersama Kepala UPTD SMP Negeri 23 Baru bersama Ibu Haja Hatimah SPD. Selamat siang Ibu. Siang. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk mewawancarai Ibu Haji hari ini. Bagaimana kabar Ibu Haji hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah ya, Bu Haji sehat ya. Sehat, Ya, baik. Ya, Bu Haji. Jadi hari ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, baik. Jadi ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan Ibu Haji. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ada cara saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu adalah dengan mempelajari
dengan mempelajari kasus tersebut di sekolah kami sehingga dapat menarik suatu kesimpulan yang dapat dipedomani atau digunakan sebagai alat atau untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan dalam menangani yang berkaitan dengan dilema etika atau keputusan moral. Jadi langkah pertama itu adalah mempelajari. Ya, mempelajari dulu. Mempelajari kasusnya bagaimana, kemudian sebelum pengambilan tindakan. Langkah-langkah. Oh iya. Baik Bu Haji. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, jika terjadi seperti itu, maka kita harus melakukan tahapan-tahapan di dalam pengambilan keputusan. Yaitu pertama mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian data-data pendukungnya itu kita harus kumpulkan dan mempertimbangkan semua fakta yang mendukung dari kasus ibu itu, kemudian menghindari menganalisis itu suatu kasus terulang, ya. Kemudian setelah itu barulah kita akan mengambil suatu keputusan. Seperti itu. Jadi ada beberapa langkah ya Bu Haji dalam tahapannya itu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mempertimbangkan semua faktor, kemudian menganalisis masalah tersebut itu jangan terlalu lama, jangan terlalu lama untuk bisa diselesaikan. Baik Ibu Haji, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Apabila saya menghadapi seperti itu adalah dilema kasus itu tadi seperti yang kita terangkan itu bahwa ada beberapa tahapan, tetapi kita ini kita hidup di lingkungan pembelajaran, maka kita itu harus berkiblat ke ke filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan pratap Triloka yang erat kaitannya di dalam mengambil suatu keputusan, yaitu sebagai pemangku kebijakan pemimpin dalam suatu lingkungan pembelajaran, yaitu pertama prinsip Ingarso Samtulodo, kemudian Ingmat Yamamukarso, terakhir adalah Tuturi Handayani. Yang pertama tadi itu adalah Ingarso Samtulodo, berarti kita harus memberi contoh teladan. Kemudian yang kedua adalah Ingmat Yamamukarso, artinya kita harus memberikan motivasi. Kemudian terakhir adalah Tuturi Handayani, bahwa kita harus memberikan suatu dorongan sehingga kita bisa dapat bertanggung jawab dan mengambil suatu keputusan. Jadi untuk langkah-langkahnya itu kiblat dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi sebagai pemimpin itu ada 3 filosofi atau prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu sebagai pemimpin kita itu menjadi contoh teladan di bagian depan. Kemudian yang kedua yaitu yang kita berada di tengah-tengah itu kita memberikan motivasi sebagai pemimpin. Kemudian yang ketiga yaitu kita memberikan semangat atau kita harus bisa bertanggung jawab. Baik Ibu Haji, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentang hal-hal yang efektif untuk dilakukan ketika menghadapi kasus daripada dilema etika itu ada 9 langkah yang sebagaimana dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu mengenali nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi tersebut, kemudian menentukan dan mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-faktanya atau data-datanya, kemudian melakukan pengujian mana yang benar atau mana yang salah, kemudian melakukan pengujian paradigma, yaitu benar lawan benar. Kemudian selanjutnya adalah melakukan prinsip resolusi, artinya berpikir hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya adalah yang ketujuh adalah investigasi pilihan trilema, yaitu kita kompromi untuk secara kreatif dan tidak berpikir sebelumnya dalam menyelesaikan masalah. Kemudian selanjutnya adalah membuat keputusan. Kemudian yang terakhir adalah melihat kembali keputusan itu lalu kita merefleksikan. Seperti itu ada 9
komplit Bu. Iya, Jadi iya. di modul sebenarnya di modul 3.1 ini Iya. kami guru penggerak itu calon guru penggerak itu Iya. sudah mempelajari hal itu. Oh, iya, iya, iya. Jadi 9 langkah yang dilakukan adalah untuk pengujian pengambilan keputusan. Yang selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, adapun tantangan yang kami hadapi dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu yaitu karena kita menghadapi dua pilihan yang sangat kita harus menentukan dari pilihan itu yang tantangannya. Iya, jadi kesulitan untuk iya. memilih keputusan Iya. yang mana yang benar, Iya. karena juga pasti mempertimbangkan rekan-rekan yang lain, Iya. ini baik atau tidak ya. Jadi ya, itu yang disebut sebagai dilema. Iya, Itu yang disebut iya, sebagai dilema. Tantangannya seperti itu. Baik. Kemudian Ibu Aji, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Yang bagusnya itu adalah kita harus menentukan ini tidak langsung begitu ada kasus kita selesaikan. Tentu kita harus beberapa pertimbangan seperti saya uraikan tadi di atas. Tentu harus ada tahapan-tahapannya. Kita harus kaji dulu, kita harus dulu mengetahui, mengidentifikasi dan sebagainya. Iya, tidak langsung saya kira itu. Kalau jadwalnya tergantung dari situasi dan kondisi. Ya, seperti itu. Ya. Ya, jadi tidak ada jadwal tertentu ya Ibu Aji ya. Ya, sebenarnya harus Karena ada jadwalnya. Maksudnya tidak langsung juga dibuat keputusannya, Iya. harus dianalisis Iya, dulu, ada dievaluasi evaluasi, dulu. iya. Kemudian tidak istilahnya tidak mengacu pada kepentingan atau keuntungan untuk satu orang saja. Iya. Jadi harus secara umum baik untuk semua orang. Ya, seperti itu. Baik, Bu Aji. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu saya dalam mengambil keputusan dalam hal kasus dilema etika itu tentu kita sebenarnya aturan-aturan. Jadi kita seperti buat aturan-aturan dan langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu dalam menangani situasi dilema etika itu. Jadi kita kembali ke sistem atau tahapan-tahapan daripada pengambilan keputusan kalau saya pribadi. Jadi Iya. berkiblat pada aturan-aturan Iya, yang sudah aturan-aturan, dibuat. iya. Kemudian bagaimana dengan rekan-rekan Ibu Aji pasti Iya. dilibatkan. Iya. Harus melibatkan. Iya, baik Ibu Aji. Baik Ibu Aji, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi pengalaman atau hal-hal yang yang diambil dari keputusan seperti ini adalah tentunya bahwa kita itu penentu kebijakan harus mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika contohnya, maka kita harus perlu melakukan langkah-langkah tahapan tadi seperti apa yang telah saya disebutkan tadi di atas, bahwa harus melakukan tahapan-tahapan seperti itu, tidak langsung mengambil keputusan atau menentukan keputusan. Iya, Itu iya, ya. iya Bu Aji. Iya, Jadi saya tarik seperti itu, kesimpulan iya. bahwa jika Ibu Aji menghadapi suatu Iya. masalah tentang Iya. dilema etika, langkah-langkah pengambilan keputusannya itu seperti yang Ibu jelaskan tadi ada Iya. 9 langkah itu Iya. yang Ibu lakukan Iya. tanpa langsung mengambil langsung. keputusan, harus dengan mempertimbangkan langkah-langkah tersebut Iya. dan melibatkan rekan sejawat Ibu Aji, Iya. guru-guru ya, stakeholder di sini. Iya, 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 Ya. itu jadi sebelum. Baik Ibu Aji, terima kasih banyak Ya. atas jawaban-jawaban cerdasnya. Sukses selalu Ibu Aji, sehat selalu. Ya, amin. Ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikian wawancara saya bersama Ibu Aji Hatimah, Kepala UPTD SMP Negeri 23 Bali. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.